Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya, Pioners. Dikarenakan masih ramai ya terkait kasus lah ya, bisa dikatakan kasus yang tadinya sudah migrasi CoinPay-nya, bahkan yang sudah jadi validator juga sampai balik lagi ke KYC tentatif seperti itu. Rame di komentar kolom Mang Adun juga nggak berhenti ya. Mang Adun balas coba untuk meyakinkan pioner, tapi ya memang itu real terjadi. Dan di video sebelumnya Mang Adun juga sudah sempat menunjukkan ya gitu bahwasanya punya akun Mang Adun tuh aman-aman saja gitu. Jadi ya mudah-mudahan di antara pioners yang lain juga ada yang aman gitu kan. Nah, ini disampaikan oleh Yuni Yusuf ya, Yuni Yusuf 29, Yuni Yusuf 519. Ini moderator juga Pak Rohiman 79 turut serta memberikan tanggapan ya terkait hal ini. Jadi para pengguna yang dikenal sebagai pioners mendapati bahwa akun mereka yang sebelumnya telah berhasil lolos proses KYC kini kembali ke status KYC tentatif. Hal ini mengejutkan banyak pioner tentunya ya, mengingat mereka sudah melalui prosedur verifikasi yang ketat dan telah dinyatakan lolos. Itu gak logis juga sebenarnya. Mang Adun juga sama ya gitu. Karena apa? Karena sudah dinyatakan lolos waktu itu gitu. Tapi kok kenapa ini sampai detail banget gitu kan, sampai ketat banget. Oke, ada tanggapan ya di sini. Ini cuman foto saja, mungkin salah satu pioner juga ini. Oke, ada tanggapan dari moderator, kabarnya seperti itu. Kita kasih love ya. Mohon izin buat Mbak Yuni Yusuf ya untuk membagikan ke pioners yang lain juga. Ini menanggapi situasi ini, katanya salah satu moderator Fi Network Rohman 79 memberikan penjelasan. Pemeriksaan ini dirancang tidak hanya untuk mengkonfirmasi ya atau mengonfirmasi keabsahan pengguna, tetapi juga untuk memperkuat sistem dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan. Oke. Ya, terus selanjutnya KYC liveness adalah prosedur tambahan yang memastikan bahwa pengguna yang mengajukan verifikasi adalah individu yang nyata dan tidak melakukan kecurangan. Proses ini melibatkan verifikasi identitas secara real time atau nyata ya. Real time itu melalui pengenalan wajah dan tindakan lain yang memastikan pengguna adalah orang yang sama seperti yang terdaftar di sistem. Oke, ya kalau Mang Adun flashback lagi ya ke belakang, Mang Adun kadang kalau misalkan masuk ke kolom validator, gila banget itu. Asli sumpah, ada yang cuman tangan doang, ada yang buram, ada macam-macam. Nah, mungkin ya ini tambahan dari Mang Adun buat pegangan pioners juga menginformasikan ke pioners yang lain, barangkali ada keributan lah seperti itu gitu. Jadi kasihan ya pioner yang kurang informasi gitu, dikasih tahu gitu, yaitu karena saking banyaknya akun bodong. Kasarnya seperti itu ya gitu, anggap saja seperti itu. Coba kalau tidak percaya cek sajalah waktu kemarin-kemarin atau diingat-ingat coba sama pioners yang biasa masuk ke kolom validator. Itu Mang Adun ngelihat payah asli gitu. Ada yang cuman videoin ruangan like opo gitu loh. Kan gaje ya. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya yang kemarin dikirimkan juga itu data-datanya itu kan, itu ya meragukan dan bahkan banyak yang tidak sesuai. Ini mohon maaf, ini untuk global pioners ya, atau pioners dimanapun berada gitu, di bagian negara-negara manapun itu seperti itu. Karena di antara yang resmi gitu atau yang sah-sah saja
itu malah lebih banyak, bahkan bandingannya itu gila ya. Kalau misalkan Mang Adun coba ya apa ya namanya sekarang ini, sistem sekarang ini gitu kan, itu anggaplah di video yang sebelumnya membahas masalah 30 juta miliar, malah jadi ingat ke situ ya, koin yang direlakan sama Picor Team itu ya memang untuk jebakan. Kalau Mang Adun tangkap di situ, biarkan mereka semua yang berniat jahat, yang hatinya kotor, yang mana gitu kan. Setelah semua ketahuan, oh yang ini sudah. Jadi pioner sejati itu yang dipilih sama Picor Team. Tuh, jelas ya di situ ya. Jadi itu kenapa bisa sampai sebanyak itu ya, karena itu node. Itu node dan oknumnya itu bisa mencapai 10 sampai 20 orang. Itu kan itu orangnya, belum nodenya. Di video kemarin udah kita lihat juga penampakannya, belum sama antek-anteknya gitu loh. Jadi ada yang komentar di kolom Mang Adun, ya itu cukup logis kalau emang node yang menyelewengkan koin sampai sebanyak itu gitu. Dan nodenya itu bukan satu ya. Jadi ke situ-situ Mang Adun tidak masalah lah. Ini Mang Adun juga ingin meluruskan gitu, kenapa sampai terjadi seperti ini. Oke ya. Jadi di sini Core Team katanya Network menekankan bahwa langkah-langkah ini diambil demi keamanan dan integritas ekosistem Network. Ada pemantauan yang berkelanjutan oleh sistem algoritma. Ini nggak bisa main-main gitu loh, karena ini proyek yang masalahnya ini kemanusiaan gitu loh. Proyek yang bukan maaf lah kaleng-kaleng ya. Mang Adun juga sama terkejut, sama kaget. Mungkin pioner juga sama banyak yang ngeluh gitu. Ini kok sampai lama banget sampai terjadi hal seperti ini. Ya ini bukan untuk maaf ya, gimana Mang Adun susah untuk ngomonginnya gitu loh. Karena pioners itu ya itu beda ladang beda belalang ya gitu. Jadi saking banyaknya pioners, pemikirannya juga beda-beda kan tentunya. Tapi Mang Adun ingin menyatukan gitu loh. Ingin kalau selama memang benar kita pioner sejati ya, ingin ikut Core Team lah, kasarnya seperti itu. Ingin ikut himbauan Core Team, aturan Core Team, ya ayo gitu, sama luruskan misi dan visinya dengan Picor Team. Ini bukan proyek yang sembarangan dan jelas sudah berjalan. Itu intinya ya. Kecuali kalau nggak berjalan, justru dengan adanya seperti ini nih gitu loh, dengan adanya seperti ini Mang Adun pribadi coba mengambil hikmah ya gitu. Ada pioners yang berkomentar, hikmahnya itu Mang katanya, jadi Pi akan jadi sangat langka dan sedikit pasokannya itu. Tapi kalau bagi Mang Adun pribadi ya, di situ jelas Core Team itu hanya ingin mengambil pioners-pioners yang sejati, yang hatinya tulus, hatinya bersih, hatinya jujur gitu loh. Karena untuk apa pioners banyak tapi merusak? Jelas di situ ya pioners. Tuh Mang Adun sekalian aja edukasi. Karena kalau tidak begitu gitu, itu banyak yang salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Picor Team. Oke ya, kita bisa lanjut. Ini dapat menyebabkan akun yang sebelumnya telah lulus proses KYC dikembalikan ke status KYC tentatif, ujarnya. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa perubahan status tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh Network. Core Team Network menyadari, ini jelas ya nih. Ini kata moderator, dan moderator itu ada hubungannya juga lah. Ya bisa dikatakan tangan kanannya Picor Team gitu. Core Team Network menyadari, ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa perubahan mendadak ini bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pioner. Jadi gemparnya informasi yang kasus masalah ini gitu, itu Core Team paham banget bahkan. Ya, pioners nantinya bakal seperti apa itu Core Team udah berikut resikonya. Oke. Nah, namun di sini dijelaskan ya, mereka menegaskan bahwa para pioners sejati tidak perlu cemas. Hati-hati dengan transaksi di luar GCP, nanti tiba-tiba akun di boom. Jelas ya. Nih,
Ini juga moderator ya, apa ya, kita ambil clue-nya saja lah. Moderator juga baik gitu kan. Kita anggaplah apa, ada hal-hal yang perlu kita ambil ya kan, baik itu dari pioner, dari moderator, dari manapun gitu. Jika sekiranya baik ya ayo gitu loh. Oke ya, jadi pioner sejati kuat dan harus kuat memang ya. Oke, terus di sini ada yang mengomentari juga, Pugu Sulis Tiana ya, kalau sudah migrasi nggak perlu cek di KYC-nya ya Mbak. Cek lagi kata Mbak Yuni ya, untuk memastikan akun kita aman enggak di daftar checklist mainnet yang sampai nomor 9 itu Pak di beranda Pak. Oke. Dan di yang kedua ya, ada bacaan mainnet, masuk aja ke situ untuk ngeceknya. Di videonya sudah mengadun share ya itu. Dan terus itu semua yang telah lolos KYC dan sudah migrasi Mbak, yang sudah jadi validator juga sama, ada yang seperti itu. Dan benar ya, Mang Adun tadi ngobrol sama siapa lupa ya di kolom komentar itu ya, beliau sudah jadi validator, tapi mau bagaimana lagi ya itu. Jadi harap sabar selama kita betul manusia nyata, yakin itu dengan real time liveness atau deteksi wajah yang kita lakukan mau berapa kali ya, misalkan ada yang sudah katanya 2 kali 4 kali tidak masalah. Toh itu pun kenapa kok masih belum berubah? Di sini mau dijelaskan sekalian ya, yaitu karena kan saking banyaknya sistem yang menggunakan. Oke, jadi setelah kita mau melakukan anjuran dari Vicor Team, misalkan ada disuruh untuk mendeteksi wajah, memverifikasi wajah, ya lakukan aja gitu, lakukan aja, karena itu juga untuk kepentingan kita gitu, kepentingan akun kita juga gitu. Nah nanti di sana baru ditinjau, jelas ya. Jadi nggak langsung setelah kita verifikasi wajah nih, udah pas dilihat wah kok belum, ya itu harus ditinjau lagi. Paham ya sampai di sini? Nah, katanya terus tuh di sini juga ada juga nih kata Teh Yuni ya, kita Teh Yuni aja manggilnya, orang Sunda kayaknya, dari Bandung kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah yang saya dan semua referral aman. Ini semua referral loh. Walaupun tidak menyebutkan ya Teh Yuni ini referralnya berapa banyak, tapi semua referral aman. Oke ya, jadi kalau yang nggak aman kenapa? Yaitu makanya Mang Adun katakan ya, perlu diingat lagi, barangkali ada ketidaksengajaan, artikelnya sudah Mang Adun share di sebuah postingan ya gitu, yang menyebabkan apa saja gitu terjadi hal seperti itu gitu, apa salah ngetik nama gitu kan, atau hal apa. Terus alhamdulillah akunku aman tuh, itu dari Yuni Joha, alhamdulillah ikut senang katanya. Yes, oke ya. Mana masih ada tidak masalah KYC network ini yang terlalu lama diselesaikan core team. Saya minta agar perbaikan sistem KYC di chat validator, tapi malah dimutus atau stop akun saya dan nggak bisa chat lagi. Nah ini ya, ini bagus ya, ini dari Fernando Huta Barat ya, kalau nggak salah Mas Bro Fernando itu gabung ke Mang Adun juga ya gitu di channel tuh, subscriber juga yang beliau ini udah lama ya nggak jumpa itu kalau nggak salah, tapi Mas Bro Fernando ini bukan gitu kan. Nah ini katanya ya, saya meminta agar diperbaiki sistem KYC di chat validator, tapi malah dimute. Nah ini untuk pelajaran pioners yang lain ini, makanya kenapa Mang Adun tuh baca-baca ya gitu, baca-baca juga ya, ngobrol-ngobrol juga, ikut ngobrol bareng itu kan ya. Karena kalau misalkan kita bahas minta verifikasi seolah-olah kan ngatur ya itu ya, ini Core Team juga tetap sama memperbaiki sistem QSC, nggak diem aja gitu itu katanya, tapi malah dimute atau di stop ya akun saya dan nggak bisa chat lagi. Jangan ya, buat pioner yang lain itu jadi pelajaran. Terima kasih buat Mas Bro Fernando Huta Barat ya. Oke, dan ini juga tes pengecekan wajah selesai. Udah banyak ya yang saya kemarin dapat lagi disuruh tuh kan, dapat lagi, berarti kan bukan sekali 2 kali disuruh permuk, apa tuh permuk tuh, aduh kacau ya ngapain sih harus disingkat-singkat verifikasi muka. Mungkin ya permuk itu senyum, lihat kiri kanan atas bawah, tapi alhamdulillah lolos lagi tuh. Yang penting tuh ikutin saja tadi ya, bener kata Mang Adun ya, luar biasa.
apa scam ya tuh. Yang ragu mah ragu ada loh, kok bisa tuh. Mau tanya Kak, kalau mau tes levelness kira-kira di QWC di browser ada menu? Tidak ada. Itu kita adanya di beranda utama ya. Nah, kalau nggak salah seperti itu, karena Mengadun belum, tapi menurut informasi seperti itu, ketika kita klik petir langsung muncul ya itu. Jadi kalau misalkan ke beranda browser ya, maksudnya itu adanya QWC. Oke, barangkali ada yang ingin kembali ngobrol-ngobrol lagi ya sama Mengadun, monggo ya. Yang jelas di sini Mengadun akan tetap terus menginformasikan ya, informasi sekarang ini lagi padat-padatnya ya. Jadi juga mohon maaf kalau misalkan ada komentar yang belum dibalas, tapi tetap pasti Mengadun balas selama komentar itu lurus ya. Lah emang ada yang bengkok mah, ada yang jigjag, ada itu ya. Itu ya kita kasih love aja. Mengadun di kolom komentar ya sering ngomong, jadi ya kalau misalkan mau ngobrol ya ayo ngobrol gitu kan ya. Kalau misalkan belum apa-apa udah ngegas-ngegas, ini orang ngajak ribut apa ngajak ngobrol kan gitu. Enjoy saja ya, oke. Yang penting seperti kata Mbak Dinda gitu, terus update supaya tidak pioner tuh ketinggalan informasi ya. Tuh kasihan kalau yang ketinggalan informasi, ya itu akhirnya gegerendeng kalau bahasa Jermannya. Oke, Mengadun pamit undur diri dulu ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi PNet Vlog yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you Pioner. Bye bye.